Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam Selamat warahmatullahi malam, wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam. warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi bersama host tercinta Anda. Nama saya Anggra Ita Sabulestra, NPM 048. Di sini saya nggak cuma sendiri, ada teman saya, Mas Alek. Halo teman-teman semuanya, saya Alexander Arif Bimantoro, NPM 046. Terus ada Mas Rifki, Halo guys, saya Rifki Ardanto, NPM 043. ada Mas Nanda, Halo, Dap. Nama saya Nanda Lamdani, saya NPM 012. Mas Ju, Hai, saya Joni Effendi, NPM 016. Mas Kibar, Halo, saya Muhammad Kibar, NPM 055. dan Mas Gen. Hai, saya Kinar Kini Rajendra, NPM 039. Oke, malam ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik nih. Apa tuh? Tahu Apa nggak Mas? teman-teman? Kepo Bahas sih, kor- Ini, Apa sih Mas? bahas korupsi, guys. Ya ampun. waduh, Korupsi di Indonesia nih, wah naik-naiknya lagi nih. parah ya. Parah, Pak. Terus Kalau ada bahas korupsi Dulu nggak sih? banyak ya. nih liga. Kayaknya itu lagi rame deh Mas ya. Iya rame ini Nah. ini liga satunya nomor satunya korupsi di Indonesia nih. Peringkat 1 Mas. Peringkat 1 nih. Hampir juara ini berarti. Nah, wah, paling besar juara paling atas nih. Top skor di Wah. Indonesia. Paling banyak ini yaitu korupsi timah senilai 271 triliun. Tepuk tangan. Naga, naga. Keren, Sumpah. keren abis bro. Banyak banget Mas. Banyak Uang banget. siapa itu Mas? Uang Uang apa ya? Uang rakyat untuk Oh, pribadi. Masuk dompet sendiri tuh, Mas. Masih dompet Semuanya. sendiri. Ya, Dompet sendiri. dompet sendiri. Dompet sendiri. Parah sih. Coba sekarang bayangin Mas, bayangin kalau 271 triliun kan, ya kan? Ya, Itu dibagikan ke kepala keluarga masing-masing di Indonesia. Mungkin kurang lebih 10 juta, 5 juta kan dapat kan. Langsung investasi gitu. Itu kan Ya. bisa buat bangun usaha, terus bisa buat untuk orang-orang yang udah Hmm. tergolong kaya kan bisa disumbangkan ke panti asuhan. Itu kan lebih manfaat Mas. Nah, Tapi itu kalau teman saya biasanya dimasukin. untuk judol sih mas. Wah, itu nggak boleh sih Mas. Nggak boleh, bahaya tuh. Tidak bagus, tidak Udah bagus, tidak bagus. udah uang haram. Dibuat haram ya kan. Iya nggak masuk nggak Oke, masuk. Mas. dosanya 2 kali itu Mas. Hmm. Double kill. Oh, oke. Itu infonya kita akan kuak lebih lanjut ya Mas ya. Iya. Monggo, silahkan Mas Yusra. Kira-kira Mas Kibar nih, kalau dapat 271 triliun mau diapain tuh? 200 Kalau saya sih ya paling beli pulau lah. pulau ya, beli Pulau pulau. Gadi. Kayak siapa Buat tuh ya? apa? Mungkin Ya saya saya Ngomong-ngomong sewakan. pulau itu kayaknya yang dulu ada yang beli pulau juga ya. Ada Mas, Siapa ada. tuh? Siapa tuh? ya adalah orang merah sana kan. Aduh, udah. Terus Mas Ibas, mungkin yang dimaksud Mas Kibar juga di pulau buat orang-orang yang nggak punya rumah lalu diberi fasilitas oleh Mas Kibar. Mungkin Iya. gitu ya Mas Kibar ya. Ya, Baik gitulah. sekali Mas Kibar ini. Baik. Ya, mudah-mudahan dapatlah komisi 271 triliun. Amin. Amin, ya Allah, amin. Aduh. Mas Alek, Seperempatnya aja deh. mau juga sih saya. Mas Alek. Ya, ya. Pelakunya siapa aja sih Mas Alek? Nah, untuk pelakunya yang terseret Kejagung itu ada mantan direktur utamanya itu kalau nggak salah namanya itu Mahendra Riza. Terus Sparta. Harvey Mois sama istrinya Sandra Dewi. Untuk lainnya sih agak lupa sih saya. Artis Ada juga tuh. Oh, Sandal Dewi itu bukannya artis ya Mas? Artis itu. Artis Mas. Iya. Kurang Mas, itu kurang uangnya mesti. Wah, Iya. iya. Artis terkenal kan, Mas. Udah Bukannya itu itu artis terkenal ya Mas? udah terkenal. Kayaknya kurang terkenal deh, jadi mau nambahin masuk liga korupsi kan biar tambah terkenal. Aduh. Kira-kira Iya, untuk uangnya kurang penjaranya jadi kan berapa? korupsi, Cok. Hukumannya berapa sih Mas? Wah, banyak Mas rumahnya. Korupsi aja 271 triliun. Masa rumahnya sedikit? Iya sih. Hukumannya apa itu Mas? Kira-kira buat korupsi gitu. Dong. Hukum mati kemungkinan Lebih nggak di negara ini? 20 tahun. Belum bisa Hukumannya ada melanggar HAM kayaknya kalau di sini. Tadi berapa tahun Mas Gembong? Mas Rifki? lebih 20 tahun lah Mas. 20 tahun. Oh, Ya, kurang lebih 20 tahun ya Mas. Cukup nggak Iya. sih kira-kira korupsi 271 triliun cuma dihukum 20 tahun? Kurang sih, Mas. Kurang sih.
korupsi 271 triliun, untuk hukumannya sekitar 20 tahunan. Nah, ini Ya. kita hidup di negara tatanan, negara hukum katanya. Iya. Kenapa cuma dihukum kayak gitu? Lah. Sedangkan orang yang curi kayu satu pohon itu dihukum 5 tahun. Oh, yang kayu 10 jati itu ya, kayu tahun. jati itu ya? Itu Oh, gimana? yang ibu-ibu Iya, itu iya, ya, iya. yang udah tua itu ya? Iya, Iya. iya, iya, tahu. Oh, yang nenek tahu. itu bukan sih? Oh, Yang ya, tahu, curi ya, kayu tahu jati, kasusnya kayu itu. bakar. Ya soalnya hukum kita tuh tumbul ke atas, tajam ke bawah. Iya. Mungkin neneknya itu kan nggak punya kuasa kan, nggak punya uang buat bayar Wah, pengadilan. ini masuk ya. Bicarain sama Mas Nanda ini masuk. Jadi kan lu punya uang, lu berkuasa gitu kan. Iya. Kuasa. Kan hukum bisa dibeli dengan uang, Mang. Iya. Ya, Oh. ya masa hakimnya kesuap uang dari peseran 201 triliun Mungkin saja kalau tergoda. nominalnya banyak bisa jadi. Kayaknya uang jadi hakim tuh kurang ya, Mas. Info nih Mas, kayak di TikTok itu, kayak di sosial media itu, kayak Bentar. si Dewi itu memamerkan ekspresi mimik wajah yang agak sedih biar agak si menteri hakimnya dia itu bersimpati pada Kasihan. dia itu. Maksudnya gimana? Apa selain berekspresi dia itu ada dapat amplopan sendiri, Mas? Mungkin Tanggapan Anda? dapat sih, Mas. Tetap amplopan sih kalau menurut Mungkin saya. dapat sih, Mas, itu kan. Udah Nggak pasti. mungkin sih. Oh, Pasti jadi apaan sih itu? Tapi katanya nggak jadi 20 tahun juga kan, tetap turun. Enggak. Nggak jadi. kata Mas dikurangin itu Masa tahanannya dikurangin, aduh Mas. Iya, Itu jadi malah ngelek. 6,5 tahun. 6,5 Tapi- tahun. Bayar dia, lupa Bayar berapa? berapa ratus gitu, ratus miliar. Wah, berapa ratus miliar, gila. Saya Gimana Mas Joni Effendi? Apa ada yang mau disampaikan tentang korupsi ini? Banyak sih. Sama contohnya salah satu. Apa? Maunya apa? Tanggapan. Pertamina yang lagi hangat-hangatnya nih, Pertamina nih. Yang ketipu nih, Pertalit. Oplosan nih, oplosan. oplosan tuh. Oplosan. kalau bahas oplosan Gimana itu paling parah sih menurut saya. Iya sih. Udah maksain buat pengguna mobil buat beli Pertamax, Pertamaxnya isinya Pertalite, buat apa? Boleh sebut nggak sih? Teman-teman? Aduh, kocak sih sebenarnya itu. Udah kayak Parah gitu sih. dibohongin. Siapa buat yang anti Pertamax, dia anti Pertalite. Kendaraan warga sipil yang niatnya mau beli Pertamax, dioplos, Pertalit Iya, Cuk. oplos itu Beli rusak Pertamax banget. biar mesinnya awet, malah Rusak. bohongin, goblok. Balik lagi nih. Yang ke-271 deh. Banyak loh aset yang disita itu. Gimana? Mas Apa aja? Mas Tanahnya dia itu sebanyak 187. Terus hektar apa? Hah? Hektar. tanah, sebuah tanah. Tanah. Oh, tanah. Ya 287 tuh kilo apa hektar, Mas? Kurang Kira tahu apa ya, hektar? cuma kayak bidang tanah gitu loh. Terus rekening banknya itu ada 66 rekening. 66 rekening. Anjir. Kita ya. Banyak banget. Bagi itu. Terus 55 alat berat, 16 mobil mewahnya berupa mobil-mobil sportnya dan lain-lain. Banyak ya Terus, kekayaannya ya. 6 unit smelter. Smelter. Ya, Bangka Belitung itu kan PT-nya kan di Bangka Belitung kan? Iya, di Bangka Belitung. Itu Masih. yang pelakunya tuh sebenarnya atasan atau bawahan sih, Mas? Pelakunya Itu tuh apa, emang paling atas atau cuman bawahan kayak manajer? yang pertama tadi itu yang disebutin Mas Alek itu kan direktur utamanya. Ya, mantan direktur utama itu. Mantan direktur utama, kepala dinas, Ya, Pelandas juga kayaknya ada sih. terus mantan pejabat tinggi, Ya, ESDM. banyak lah pelakunya lah. Kayaknya malah pelaku-pelakunya itu udah malah berpangkat-pangkat tinggi ya, Mas. Udah mempunyai kekuasaan yang tinggi. Kenapa malah diselewengkan, Mas? Kenapa tidak memberikan rakyat-rakyat yang lebih? Masih banyak kan, Mas. Kita ke ekonomi di Indonesia aja lihat sendiri. Kesenjangan sosial, pemerataan wilayah itu belum merata, Mas. Masih banyak-banyak daerah-daerah terpencil yang bahkan belum pendidikan aja belum sepadan, Mas. Belum mereka dapat dengan
iming-iming, imbil-imbil pemerintah dengan pendidikan gratis, pendidikan fasilitas yang memadai itu belum dapat, Mas. Kan mereka memikirkan perutnya sendiri, Mas. Ego, Mas. Egonya mereka sendiri. Ngomong-ngomong pendidikan nih, ya, ngomong-ngomong pendidikan nih. Itu orang-orang yang nggak dapat pendidikan aja kasihan. Itu yang korupsi-korupsi itu malah balak berpendidikan loh, guys. Pada S1. Iya. Malah SDM tinggi ya Mas itu. SDM tinggi apa SDM rendah tuh hitungannya. Tinggi sih menurutku. Dengar-dengar ya, Kalau- dampaknya. Apa tuh dampaknya? Itu dampaknya Apa? Ekonomi Indonesia nelayan sama petani besar kan. kehilangan mata pencarian. Kehilangan teman cairian. Oh, sampai sedalam itu loh. 20 tahun cuma sedalam Iya. itu. Apa? Harga saham PT Timah tuh juga turun, anjlok. Anjlok Mas. Terus itu salah satu komoditas Indonesia juga, komoditas Terus ekspor Indonesia juga. Iya. kepercayaan publik terhadap BUMN dan pemerintah pasti terguncang dong. Kayak, udah gimana ya, mau percaya mau gimana gitu. Udah turun ya kepercayaan masyarakat kepada Oh. publik. Sama pemerintah itu udah menurun banget. Iya. Tetap nurun, Cok. Pemerintahannya aja kayak gitu kok. Mau gimana? Tapi Kacau. menurut kalian, saya mau tanya. Kan kasus 271 triliun itu dulu kan masih berbeda kepemimpinan presiden ya, Mas. Sampai sekarang itu kasusnya kenapa kayak timbul tenggelam, Mas? Kenapa agak naik, agak-agak turun? Apa itu udah skema media, dia bayar ke media agar nggak banyak lagi orang yang kena? Jadi ya mungkin ya karena kan dulu Mungkin kasusnya iya. tuh udah terjadi kan lama ya, baru terkuatnya sekarang. Mungkin ya hukum di Indonesia tuh mulai membaik sih mungkin ya. Kayaknya tuh kayaknya kan kasus mulai Timah itu pernah disindir sama Ahok deh pas zaman Ahok jadi direktur Pertamina itu. Iya, Kayaknya tapi pernah mungkin hukumnya belum berani berjalan pada dengan saat baik. itu, belum berjalan dengan baik. Nah sekarang hukumnya sudah membaik lah, bisa dibilang lah, sudah menegakkan hukum, udah mulai pada berani. Minum dulu, Mas. Boleh? Ya Boleh, siap Mas. siap Siap, Mas. Boleh. Gua Mas. Minum Sabi. Tapi Izin menurut kalian minum dulu ya, Mas. Iya, menurut Ya. kalian nih, ini hukum kita yang membaik atau negara Indonesia udah hancur banget? Negara Indonesia udah hancur banget dah. Hancur banget ya. Indonesia ini udah nggak punya kepercayaan dari publik, dari masyarakat itu udah menurun Udah semua. beradul, Cok. Ini makanya sekarang mulai terjadi kabur aja dulu. Kalau ngomong mah udah dari dulu Indonesia ini mah. Iya sih, cuman kan Hancur udah. Berarti itu yang salah negaranya apa hukumnya Mas? Hukumnya. atau bahkan berarti malah Negara manusianya. apa? Hukumnya, Mas. Pemerintahnya sih. Sekarang gini, Masih teman. Gimana Mas Nada Tingginya. gimana? kan jadi dari 271 triliun itu kan udah dilihat dari masyarakat kan udah kasat mata kan, bukan Iya. lagi di belakang layar. Udah jelas terpampang kalau korupsi sebesar itu pun masih bisa dibayar dan hukumannya cuma 20 tahun penjara. Ya enggak? Ya. Seperti yang dikatakan Mas Genar tadi kan, untuk orang-orang kecil yang mungkin mencuri dengan ingin bertahan hidup, kayu bakar contohnya, kayu bakar. Iya. Merugikan banget Bawa. ya sih? Bukan Merugikan banget banget sih. tidak? Kayak nggak adil aja hukumnya. Nggak adil kan, kayu bakar. Itu Kayu pun bakar. mengambilnya enggak satu kebun kan pasti. Iya. Dia mengambilnya mungkin secukupnya untuk dia Ini kan memasak. dan ada kemarin yang ibu-ibu nyolong bawang itu Iya, tuh sampai Ya, Kasihan juga. Sumpah. itu mengerikan sih. Coba kalau 271 triliun itu buat orang-orang kayak gitu, nggak ada kan kriminalitas yang Nggak ada. mungkin kalau sekarang kan kriminalitas kan banyak, mungkin mencuri, Iya. jambret, terus kayak copet itu kan banyak kan. Ya, mungkin uangnya bisa bikin Uangnya kan bisa buat bikin usaha. Mungkin berdampaknya kurang lebih mengurangi dampak kriminalitas di Indonesia. Ya, Indonesia ini juga negara berkembang sih. Cuman nggak tahu Iya. berkembangnya nanti jadi apa. Mungkin bunga bangkai. Iya, Ini makanya.
menyinggung dulu Mas. Saya 271 triliun itu. Nah. Sumbangan ada bantuan namanya bansos BLT. BLT itu sekitar 6 bulan itu cuma dapat 1 kakak 300 sampai 600 ribu. Sedangkan 271 triliun kalau dibagi ke seluruh rakyat Indonesia, itu semuanya itu sudah sekitar per kakak itu udah dapat sekitar uang 1 sampai mungkin 2 jutaan loh Mas. Ya, Banyak itu Mas. itu Mas. Lumayan itu buat belanja. Menyokong kehidupan itu udah beli bahan pokok itu udah menyokong banget Iya. bagi itu Sebenarnya 271 triliun kalau dibagi-baginya segitu. Tapi kalau misalnya digunakan untuk teman keluarga-keluarga kita yang di pelosok seperti mohon maaf di Papua atau di Kalimantan yang masih kekurangan itu kan juga pasti berguna banget kan Mas pasti. untuk Pastilah pembangunan berguna banget itu proyek-proyek yang di buat Bapak. daerah-daerah sana itu pasti berguna banget. Mengapa kok negara kita tuh nggak menggunakan kekayaan negerinya dengan sebaik-baiknya gitu? Ya. Karena manusia tidak akan pernah merasakan puas. banyak sih Mas kayak penggiat-penggiat musisi-musisi yang menentang hukum itu banyak Mas. Iya, Kayak marginal yang lagunya maling-maling kecil dihakimi, maling-maling besar dilindungi. Yang bayar-bayar itu enggak Mas? Bayar Suka siapa nih. ya Mas Nanda ya? Mas bayar siapa ya? Aduh. Bayar polisi Mas. Bayar apa? Itu ada sih band, salah satu Iya. band. Iya. Itu kan membawakan lagu yaitu keluh kesah tentang kepolisian yang hampir semua hukum dapat bisa dibayar. Mengerikan gitu. Kan sebagai musisi kan menunjukkan kreativitas itu kan Ya, wajar. Mengkritik Sama aspirasi pun juga. wajar karena kan Indonesia kan negara hukum kan. Iya. Nah, presiden pun wajar kita kritik tapi dengan tutur cara yang sopan. Nggak bikin Pak Prabowo sama Jokowi Kebebasan berekspresi itu semua itu diperbolehkan Mas. Dalam undang-undang itu diatur kebebasan berekspresi semua bagi semua rakyat itu bebas Mas. Iya, bebas Mas. Kenapa di Indonesia Iya kan ada HAM itu, Cok. rakyat biasa mengkritik pemerintah itu tidak bisa Mas? karena menurut saya Karena hukum di terlalu Indonesia kuat atau rakyatnya yang terlalu lemah. enggak Nah, sih karena itu- mungkin kurang kurang melek sih yang bagian atas tuh atasan kita. Oligarki. Nah, Wah, satu kata simpel. Simpel tuh. Intinya aja. satu kata mewakili. Mosi tidak Itu kan juga berkarya. contoh presiden, pemerintah gitu juga kan suaranya juga dari rakyat kan. Iya. Pemerintah kan cerminan rakyat. Dia lebih Ya, makanya. itu daripada rakyat yang banyak. Ya, Kali. Tapi ya sekarang kalau misalnya viral tuh juga lumayan cepet sih teratasi. Ya, kayak terjadi di sosial media. kan Untuk ini juga kan Mas, untuk apa? ini. Hukum Apa- bertindak kan kalau udah viral dulu. Nah, itu lu dia. viral lu justice. Betul. Atau korupsi belakang yang enggak keusut viral itu enggak ditangani. Nggak dikerjakan. Ya enggak Nggak dikerjakan. ada waktu, Mas. Tenggelam Nggak lah ada kasusnya. Contoh gini Mas, di kan aku kan pernah scroll TikTok kan, terus setelah itu ada video yang apa tahu nggak sih yang di FYP kalian mungkin lewat ya, yang bapak-bapak dia kehilangan gerobak terus dia lapor ke polisi malah ditertawakan tahu nggak? Tahu Nah, itu itu Mas. adalah ada salah satu oknum polisi yang tidak terima kalau bapak-bapak itu ini oknum ya, oknum itu sebagian kecil, sebagian Iya. polisi kecil yang mungkin hati nuraninya masih ada. Nah itu tuh malah memarahin bawahannya, kenapa tertawa? Bukannya bapak ini sedang kesusahan, kenapa kalian tertawakan? Bukannya mencari. Itu adalah oknum ya. Kalau sebagian besar itu mungkin yang Pak saya ditilang, oke 50.000 nih lepas kamu kabur. Itu Banyak Pernah sih nggak Mas. lihat FYP kalian? Itu misalnya kamu mempunyai sapi, kehilangan 1 sapi, kamu lapor polisi, kamu bayar 10 sapi. Nah, itu yang ada terjadi di masuk kata Indonesia. itu. Gimana tanggapan Mas Bugar ini? Ya emang kalau polisi itu harus pakai apa-apa duit. Hmm, Pengalaman ya, Mas?
Wah, enggak, Polisi Mas. kayak apa sih? Soalnya saya ketilang, Mas. Pernah ketilang. Ya. Ya, Terus itu Kita harus menang berarti mas ya, semuanya. harus 50. Oke, gini lah, gini Mas. Kita bisa bayar semuanya. gimana Mas Ju? Gimana, Mas Yu? polisi gajinya berapa sih? Emang bisa buat kaya? Mencukupi nggak sih? Itu juga kalang kabut. Kan paling mudah kan UMR tuh mas kalau polisi itu kan. Iya, kalang kabut. Mau kaya juga nggak bisa. Enggak, iya sih Mas. Tapi apakah kaya tuh harus menindas yang di bawah? Ya itu Itu udah hukum alam sih kayaknya. Malam. Udah hukum alam sih. Malam sih. Contoh gampangnya dan dapat ditemui aja. Gimana tuh? Suap. Kalian tahu outlet-outlet yang jualan minuman keras itu? Ya, Tahu, ya, tahu Ya, Mas. tahu lah. Beberapa bulan lalu, ada kan insiden yang di Prawiro Taman itu? Ada yang penusukan kan? Ya mungkin orang sana lah, nggak usah disebut aja ya daerah mana orang sana. Kagak. Ya itu kan dia kan mabuk, terus yang diusutkan yang jualan kan. ya. Dan Ya, beberapa toko itu menyuap Tutup. polisi agar tidak di ringkus, ya kan Mas? iya ada. Nah mungkin polisi itu mungkin bukan sok tahu atau memutuskan, mungkin polisi itu kan mendapatkan uang dari hasil suap agar miras mereka tidak Ambil apa? diringkus. Kita. Ya nggak, kira-kira masuk di akal nggak itu? Kalau menurutku iya sih. Tapi sebentar Mas, kalau Mas Nanda terlalu berbicara kayak vulgar kayak gitu, Mas Nanda berdasarkan ada data atau gimana, atau cuman isu Mas? Soalnya Sekarang kita gini. ini menyinggung pemerintahan di Indonesia, yang kita itu bebas berekspresi, tapi ekspresi kita yang diatur untuk pemerintah Mas. Jadi Nah itu nanti kalau kena dik, udah kena lagi Mas, rakyat kecil lagi yang ditimpa. rakyat kecil lagi. Sekarang coba kemarin tuh temanku pernahan yang di sebagian orang kecil tahu outlet itu kan udah tutup dan di garis polisi ya. Ya. Nah tapi masih bisa juga lewat online. Berarti polisi kan tidak memotong tindakan kriminal itu dari Seutuhnya. akarnya. Dia cuma di batangnya. Paham nggak? Paham Mas. Paham. Kan barang buktinya nggak disita. Iya, Masih di makanya. Tapi kan untuk akarnya dari kan kayak pengusaha nih Mas, pengusaha besar kayak ya. usaha kayak gitu kan tetap backingannya tetap orang pusat Mas. Sebenarnya hukum Itu di Mas, itu yang tak maksud. Mas Gen masuk dalam pikiranku. Itu, Cok. Sumpah, semua bisnis kayak sumpah. gitu. Kuwi lho Gen sing tak maksud Gen. Semua bisnis kayak gitu kalau nggak ada backingan dari instansi, namanya instansi Diperes ya. terus. Diperes terus kalau nggak ada backingannya. Ya nggak? Tapi Kuwi lho Gen sing tak maksud Orang Gen. besar Aku ya. meh terlalu masuk tapi rawani ya. tapi kan ya kalau outlet tuh kan udah besar ya, outlet tersebut kan udah besar. Apakah nggak Ya. bayar pajak juga? Bayar Mas. Bayar toh. Tetap bayar itu Mas. Udah Bayar. bayar, masa masih mau diringkus? Makanya itu aku berani ngomong kayak gini soalnya guruku seni rupa pas di SMA bilang gitu. Soalnya kan dia di Gejayan kan rumahnya. Iya. Dekat banget sama salah satu toko miras yang ada di Gejayan. Ya itu sering banget lewat, di situ ada polisi lalu lalang, tapi outlet itu nggak ditutup. Sebenarnya gini Mas Nanda, sebentar. Polisi-polisi itu cuman buat alibi. Jadi gini, untuk yang Formalitas tuh mas, berarti formalitas. formalitas, cuman buat yang diringkus itu yang kayak miras-miras oplos-oplosan. Kalau yang punya yang udah besar, punya outlet tuh nggak mungkin. Aku Nggak berani berani Mas. yang backingannya udah besar bro. Bahkan yang diringkus juga bisa aja konsumennya, Mas. Oh. Ya nggak? Ya bisa jadi Mas. Bisa kan? Bisa.
Tapi bukan penjualnya ya, Mas? Bukan penjualnya, karena dia dapat uang dari penjualnya. Malah konsumennya yang diringkus ya, Mas? Iya, konsumennya kalau diringkus kan dia dapat kayak pujian dari polisi lain, mungkin oleh Iya. oknum lain. Oh, kayak biar pakannya lebih tinggi gitu ya buat. Ya, Polisi Aduh. jualan ganja kan ada itu, tapi kan maksudnya oknum, Oh, iya. Bagian kecil. bagian kecil sih oknum. kayak polisi kurir narkoba itu juga ada kayaknya. Ada itu. Gimana itu? Yang kasusnya Freddy Budiman itu ada itu di Lampung, polisi Lampung tuh. Jualan ganja, Wak. Jadi Itu kurir dihukum nggak, ya, Mas? dia kurir dia. Diminus. Itu diakuin kok, dihukum nggak sama Dihukum, kepala Mas. polisi? Dia dihukum, dipecat. Dihukum mati sama dipecat juga dari Dihukum Polri. Dihukum mati, Dihukum Mas. mati, Mas. Ada beritanya. Jualan ganja tuh nggak sebal 271 triliun, tapi kok dihukum mati. Nah lo, Itu Banyak itu, sih, Mas. Mas. Menurutku mungkin sebagian kecil hukum di Indonesia juga masih bisa diandalkan, Pak. Ya. Dari kasus tersebut kan mungkin kita berpikir kalau ada nih hukum yang masih tegak buat menyatakan kalau itu tuh perbuatan yang salah. Kan itu polisi loh, polisi yang harusnya mengayomi kita, tapi malah menggunakan barang tersebut. Nih untuk yang bahas korupsi tadi dan suap-suap yang terjadi di Indonesia nih. Kalau menurut kalian cara mengatasinya gimana? Solusinya nih kira-kira. Dari saya. Nah tuh dari Mas Ju gimana Mas Ju? Solusinya Mas Ju? Yang pertama ya. Udah banyak sih. Banyak. Ya, banyak banget emang. Ya, Mas. Kayak ya hukum tuh lebih tegas lah. Lebih tegas. Iya. Dan adil. Terus apa ya? Pendidikan, Mas. Tuh. Kalau dari sektor pendidikan nyatanya yang korupsi aja pendidikannya udah pada S1 juga sama aja Mas korupsi. Pendidikan moral. Nah, moralnya masih pada belum tentu. Mas Jo. Ya. Mau tanya dong, kalau hakim sama mungkin sebagian penegak hukum itu pendidikan terakhirnya tuh harus apa sih? Gimana? Pendidikan terakhir hakim sama penegak hukum lainnya itu setahu Mas Jo pendidikan terakhirnya apa? Mungkin SMA, S1, S2, apa nggak nentu? Nggak nentu kayaknya ya. Saya kurang tahu itu. Itu kalau hukum seperti itu kan sudah tinggi ya. Pasti udah S3 nggak sih, harusnya doktor. Iya. Dokter nggak sih? Karena kan pasti banyak undang-undang yang harus dihafalkan. Iya. Kayak itu menyinggung sih kalau urusan tentang starta, apalagi tentang pendidikan. Soalnya kadang basic orang tentang pendidikan itu berbeda-beda. Kayak sedangkan orang berpendidikan S1 sama berpendidikan lulusan SMA, kadang-kadang moral itu udah tertanam dalam diri sendiri, Mas. Pendidikan itu dari kecil ya. Lampiran dia, buat lampiran, dia berpendidikan, tapi tentang moral, hati nurani itu beda-beda Mas setiap orang. Dan untuk kayak Mas Nanda tadi, kayak hukum, kayak menteri itu S1 atau apa itu kita nggak tentu, karena tahu sendiri kita hidup di mana, Mas. Jadi Mas orang dalam. Orang dalam sih, tapi harusnya kayak gitu kan, harus paham hukum itu seperti apa, undang-undangnya apa saja. Wapres aja itu kan bisa dituduh, Mas. Nah. Ya kan? Seorang wapres aja bisa dituduh kalau ijazahnya palsu. Nah, tapi ya kita kan ngulik juga atau sebelumnya itu tuh palsu apa enggak, masih diulik lagi. Tuh. Kita kan nggak berhak untuk mengulik. Tuh. Bahkan kemarin ada juga yang bilang Jokowi itu ijazahnya palsu. Nah, kenapa baru sekarang? Kena kursi roda, didorong kursi roda. Karena buktinya di foto kenangannya ada. Tahun 1980-an ya Mas Jo kayaknya. Iya. Gitu. Kalau kasih solusi buat polisi gitu, penegak hukum nggak sih termasuknya? Penegak hukum. Polisi itu penegak hukum.
penegak hukum. Oh, Tapi Ya, di lingkup tapi kalau masyarakat. ada orangnya Mas, penegakan hukum Mas. Polisi itu penegak hukum untuk masyarakat. Masyarakat, Mas. Masyarakat. eh masuk nggak sih sebenarnya pertanyaanku, aku tuh mau tanya tapi nggak tahu masuk apa enggak ya. Apa Gimana tanya Mas? aja Mas, apa sih? Jadi kalau misalnya kan setauku tuh kalau mau masuk polisi kan dia minimal SMA kan. Ya, SMA Ya, pun udah bisa kan. Iya udah bisa. Sebenarnya tuh eh wajar nggak sih kalau mau ke polisi itu kita minimalnya harus SMA. Maksudnya kan kita harus banyak banget research kan dari kepolisian tuh harus gini gini gini. Nah itu kan dari SMA kan pas posisi emosinya menggebu-gebu kan. Ya. Nah kayak gitu kan mungkin kalau mau menegakkan hukum kan dengan emosional kan belum terkontrol. Emosional Ya. tuh. Nah itu Tapi tuh kan wajar nggak sih? di Polri kan masih diajarkan lagi moral-moralnya Iya, kan Mas ya. iya masih mas. ada ini sistem pendidikan 6 bulan kalau nggak salah. Nah, 5 6 bulan. bulan. Nah, itu Itu pasti masih belajar lagi ya mas? masih Ya, lah. masih. Tapi biasanya yang kayak gitu itu yang polisi bayar Mas masuknya kayaknya yang anak-anak tengil itu. Polisi muda yang bayar kayaknya Mas. Anjir emang. Tapi udah di tenang. Sabar Mas, sabar Mas Alex. Jangan. Polri itu setahu saya itu ada kode etik, Mas. Ada Nah. kode etik Polri itu yang mengatur tata kelola hukum sendiri, Mas. Ada kode etiknya. Dan di Polri itu sendiri rata-rata kan masih ada sistem kasta ya, Mas. Kayak polisi-polisi baru itu ada dan Diikuti itu kan Iya. Dan pasti kan polisi-polisi yang masih baru kan masih diawasi oleh senior-seniornya kan. ada gini, Mas. Ya. Ada demo yang polisi muda masih menggebu-gebu dengan sistem hukum di Indonesia. Dia tuh sebenarnya tuh mau menyuarakan demonya, Mas, sedangkan dalam dirinya sendiri. Tapi di tuntutan lain yang di belakang itu dia itu terikatnya sama perintah. Nah, itu gimana maksudnya, Mas Wistra? Jadi polisi muda yang masih niatnya mau demo, masih menggebu-gebu dihadapkan dengan masyarakat yang demo, tapi sedangkan dia Nggak punya pengen. beban berat di punggung dengan perintahnya dari atasan untuk menghelo masyarakat yang demo. Sedangkan dia kan masih di Simalakama ya, masih di Iya, Lampung juga ya, Mas. sebenarnya kan dia juga nggak terima dengan keputusan yang di atas kan. Ya, lagi kan polisi itu kan juga diatur sama yang di atas ya, teman-teman ya. Terus juga ada kan kasus-kasus yang polisi-polisi yang menolak hukum malah dikeluarin juga. Iya, Mereka ada udah mas, masa ada mas. susah-susah masuk polisi, terus karena masalah sepele bisa dikeluarkan juga ada. Nah, kayak sayang kan pasti mereka. Jadi ya pasti masih tunduk pada yang di atas. Lebih gampangnya kita tuh di dunia disetir sama yang di atas mas. Nah, pasti yang polisi-polisi bagian bawah itu kan disetir terus kan sama yang di atas. Iya, Kamu Ya. kalau macam-macam saya apakan. dengan ancaman. keluarkan. Sama Sama juga ada kan yang mukulin mahasiswa demo itu kan. Katanya penegak hukum. Tapi kok nggak tegak? Nah, yang tegak cuma tongkat. Bukan Waduh. hukum. Ya mau gimana lagi, hukum di Iya kan? Indonesia sendiri masih belum terjalan dengan baik sih. Ya, Ya udah, Mas Wistra ini Ya udah. caranya dari satu-satu aja untuk kedepannya kayak hukum di Indonesia agar lebih baik, dimulai dari Mas Kibar dulu, gimana Mas Kibar? Untuk sarannya. Ya diperbaiki ke pemerintahannya sama ini undang-undang. Undang-undangnya Maksudnya diperbaiki. diperbaiki gimana Mas? Undang-undangnya kan udah paten ya Mas. Kita dengan landasan UUD 1945 itu harus diapakan lagi ya. Atau menurut Mas Kibar tuh undang-undang tuh malah harus menyesuaikan para masyarakat dan para politik. Ya harus menyesuaikan sama masyarakat dan politik kan. Kan yang RUU itu TNI itu Ya. kan dibantah sama masyarakat kan. Iya. Iya, pasti dong. Nah, makanya itu harus diubah kan undang-undangnya sama ke pemerintahannya. Ya pemerintah bersih lah dan harus melayani. Iya.
Udah itu aja. Ekonominya tumbuh tapi merata. Nah, SDM-nya dikelola dengan adil, Baik. baik. seperti tambang, hutan, dan mungkin yang tadi itu apa tadi? Rakyat juga pintar-pintar memilih pemimpin. Tambang. Bisa jadi. Kalau Mas Ken sendiri untuk kedepannya apa yang mau diucapkan untuk negeri kita Indonesia? Untuk menteri kita, saya sendiri malah jangan meremehkan potensi-potensi muda yang ada. Karena potensi muda belum tentu mereka itu punya bakat yang kurang lebih di bawah mereka. Kadang-kadang mereka yang udah punya pangkat tinggi semena-mena, dan pemerintah harusnya mencari potensi-potensi generasi muda Indonesia yang dipandang Mungkin sebelah mata, kritis. yang kritis. Sebenarnya potensi muda itu banyak, Mas. Kayak iya sih, potensinya tuh masih bisa dikembangkan lagi untuk para generasi muda. Ya Ya kita kita sebagai warga ya yang ya mungkin di bawah lebih aktif aja sih dan kritis dalam kebijakan dari mungkin dari media sosial atau yang lain gitu atau dari demokrasi. dan kita juga nggak harus apa nggak iyain aja isu-isu yang ada, tapi kita juga harus ngulik lebih dalam lagi isu-isu Nah, itu. banyak sekarang isu-isu hoax gitu, kita Ya, harus Jeli-jeli. ya kan kita sering banget kan kemakan isu hoax, terus kita langsung percaya, betul. kan merugikan sebetulnya. Iya. SDM dari kita sendiri kan juga harus dibenerin kan. Iya. Ya, meragukan diri sendiri dan orang lain juga sih, Mas. Kayak kita udah percaya hoax berita itu sendiri, terus kita posting Nah, ujaran ke sosial media, Sara kayak gitu udah kena UU ITE, itu udah diri sendiri. Terus orang lain gampang percaya juga sih, Mas. Lebih nah ke itu saran saya itu lebih ke memfilter berita-berita yang ada, terus memperbaiki tatanan hukum sih, Mas. Terus media tuh lebih terbuka juga. Jangan mau dibeli karena media adalah sumber informasi. informasi buat masyarakat juga. Nggak ada media, nggak ada semua Ya nggak ada masyarakat media kan kita mau belajar dari mana? nggak tahu. Nggak semua Ya, orang kan juga punya elektronik kan. cukup sih, Mas. Tanggapan dari saya cuma segitu. kalau Coba tanggapan dari dari saya sendiri sih, Pancasila sebagai dasar negara itu harus lebih ditegakkan lagi. Contohnya seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nyatanya di Indonesia sendiri masih belum adil. Terus persatuan Indonesia mungkin ya di jujur saja di Indonesia bagian barat mungkin sudah tersatu persatuan Indonesia, tapi di bagian Indonesia bagian timur masih banyak sih golongan-golongan kita yang ingin misah dari Indonesia. Jadi lebih ditegakkan lagi dasar negaranya. Untuk hukum-hukumnya masih harus melonjolkan lagi dasar-dasar negaranya. alasannya mereka ingin pisahkan karena mereka diperlakukan kurang adil, Mas. Nah itu Karena dia, keadilan ekonomi. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi Indonesia seperti itu. Setelah Nah, setelah warga Indonesia itu pergi dari Indonesia, Kamboja. Ya, Tadi ada hilang kan. tuh, susah pulang tuh. Bejir. Mungkin yang nomor satu dulu ya Mas, lebih ke Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esa sih. Dia kan secara tidak langsung kan disahkan dengan Al-Quran juga ya untuk yang Muslim. Ya kan? Dia kan Benar, berarti benar. sudah bersumpah sapa negara untuk menegakkan dan menegakkan hukum dan juga Agama. menyejahterakan rakyat. Namun apa sekarang? Apakah dia melakukan sumpah tersebut secara nyata? Soal politik sih mungkin sudah terjadi, tapi kalau soal ini malah kalau yang sila satu tuh malah ke rakyatnya sih kadang-kadang sih ya. Bukan ke pemerintahannya ya, Mas? Bukan, pemerintahnya menurut saya udah oke karena tidak ada
apa antar umat agama kan tidak ada bentrok ya. Tapi di bagian rakyat ada di suatu tempat di Indonesia itu mempermasalahkan lonceng gereja. Maaf sekali lagi. Itu di pemerintahnya nggak ada ya, Mas? Kalau di pemerintahnya malah nggak ada, tapi malah di Indonesianya. Tapi pemerintahnya juga ada yang kena rasis nggak sih? Karena ya beda suku dari kita. Saya kasih contoh, mungkin satunya Basuki Cahayapurnama atau yang biasa disebut Ahok. Dia kan sering disindir. Yang dibilang dia orang Tionghoa gitu kan. Ya, tapi itu yang nyindir siapa, Mas? Rakyatnya kan? Masyarakat, iya, nah, masyarakat. Itu dia. Jadi permasalahan masyarakat berarti, Mas. Soal hukum Mana Masnya? Sorry Mas, untuk mengangkat ketuhanan yang Maha Esa itu tentang rakyatnya atau tentang menteri yang disumpah, Mas? Rata-rata itu menteri itu kalau awal pelantikan itu tetap disumpah, Mas. Tapi mereka itu tetap berperilaku semena-mena. Awal disumpah, itu maksud saya, Mas. Awalnya disumpah, semua itu disumpah, Mas. Tapi ujung-ujungnya ya karena mereka terlena dengan kekuasaan yang dia dapat, terlena dengan uang, terlena dengan jabatan, mereka itu lupa dengan sumpah. Itu yang saya maksud, Mas. Maksudnya kan setiap pemerintah yang dilantik kan dia akan bersumpah akan menyejahterakan dan bla 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 bla, janji-janji yang mereka ucapkan saat sumpah kan tidak dilakukan, bahkan belum mungkin setahu saya belum ada yang terlaksanakan, kecuali di daerah Gunung Kidul itu kan sebelumnya kan bupatinya kan dia kalau saya akan membenarkan dan membuat wisata di Gunung Kidul ini menjadi wisata ramai, itu kan nyatanya terjadi kan. Jalan aja udah sekarang menuju sananya kan halus dan direnovasi benar-benar. Iya. Mungkin Mas Gen tahu bupatinya itu berarti melakukan sumpah dengan jujur, dengan adanya bukti pengerjaan proyek. Itu amanah, Mas, berarti sebagai itu amanah. Dia dipilih dengan rakyat dan rakyat percaya sama dia kalau dia bakal membangun Gunung Kidul menjadi lebih baik. Itu contoh kecilnya. Contoh kecilnya. Sekali lagi segelintir orang ya, Mas, kayak cuman ya di Indonesia cuma segelintir orang lah kayak gitu, kayak dia mengemban amanah dari masyarakat karena udah dipilih, dia mengembangkan tugasnya, menyalurkan dana sosialnya ke masyarakat itu secara merata, itu cuma segelintir, Mas. Iya, kayaknya itu yang terjadi di Indonesia. Kemarin itu sih, Mas. Contoh-contoh yang lain banyak, tapi yang banyaknya cuman banyak embel-embel di awal. Banyak embel-embelnya, kecuali Gunung Kidul itu saya akui kalau bupatinya mereka gerak cepat. Ya, nyatanya juga jalan yang menuju ke pantai-pantai kan sekarang sudah banyak halus kan. Banyak halus. Padahal di Gunung Kidul kan termasuk SDM nomor 10 kan, nomor 10 terbaik di Indonesia kan Gunung Kidul. Gimana mungkin kembali lagi dengan Mas Fitra? Ya mungkin karena kita sudah lumayan lama ya teman-teman ya ngobrol-ngobrolnya. Asik soalnya, Mas. Ya, kita cukupkan sampai saat ini saja. Mungkin bisa dilanjutkan di esok hari. Ya, kita mungkin bikin podcast lagi seperti ini ya, seru banget teman-teman. Masuk banget ya. Durasinya senyum, Jo. Sekian dari ASM Official, ASM Podcast ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih, guys. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye bye.